Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa anhu qala, dan diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, ia berkata, lamma kana yaum Khaybar, tatkala datang oleh hari perang Khaybar, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aba Talhata, maka memerintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan Abu Talha. Fanada, maka menyeru oleh Abu Talha, inna Allaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humuril ahliyati, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, yaitu melarang oleh Allah dan Rasulnya akan kalian semua an luhumil humuril ahliyati, daripada memakan daging himar yang jinak. Fa innaha rijsun, maka sesungguhnya daging himar itu najis. Muttafaqun alaihi, ini hadis muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Segini, saudara-saudara sekalian yang mulia, pertemuan ini kita masih mengkaji hadis lewat jalur Sayyidina Anas bin Malik. Sudah menjadi adat kebiasaan ulama, bila perawi hadis yang dia sampaikan dengan sebelumnya sama satu orang, maka beliau menyebutkannya dengan wa'anhu, dengan bentuk dhamir, tidak dijelaskan namanya karena sama perawinya dengan hadis sebelumnya, yakni Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, yang sudah kita sering sampaikan tentang manaqib daripada Sayyidina Anas bin Malik. Kata beliau, lamma kana yaum Khaybar, tatkala terjadi meletus perang Khaybar. Khaybar itu nama daerah di utara Madinah, kira-kira dari kota Madinah 160 km ke arah utara. Itulah namanya Khaybar. Khaybar ini tempat daerah yang didiami oleh orang-orang Yahudi kebanyakan, sementara orang Nasrani tinggalnya di Najran. Di Khaybar, meletuslah perang Khaybar pada tahun ke-7 Hijriah, tepatnya sesudah Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, kurang lebih 2 bulanan
di akhir Muharram, sudah tanggal likuran kata orang Betawi, 20 ke atas Muharram tahun ke-7 Hijriah, meletuslah perang Khaybar, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa pasukan 2.400 pasukan dengan pasukan Barakuda 200 pasukan, meletus perang Khaybar karena Yahudi pada akhirnya ingkar janji, sehingga terjadilah pertempuran Khaybar dan dimenangkan oleh kaum muslimin. Setelah perang Khaybar, di sana banyak khimar. Khimar itu binatang keledai begitu di Khaybar. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada Abu Talha, Zaid bin Sahal. Rasulullah, saudara, dari hadis ini kita bisa ambil faham, kita bisa ambil kesimpulan yang begitu banyak, karena memang Rasulullah itu diberikan oleh Allah utitu jawami al-kalim. Aku diberikan oleh Allah, kata Nabi, jawami al-kalim, simpulan-simpulan kata, ngomongnya sedikit tapi maknanya banyak, sedikit kata-katanya tapi maknanya luas. Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menyuruh yang ma'ruf dan melarang yang mungkar. Bila mana Nabi melihat kemungkaran, Nabi tak segan-segan melarang mengerjakan kemungkaran, mengerjakan kemungkaran. Bisa langsung Nabi dan bisa juga menyuruh lewat sahabatnya, dan ini amara Rasulullah Abu Talha. Rasulullah pakai menyuruh, tidak langsung menyuruh sahabatnya untuk melarang kemungkaran. Muslim menjadi kuat dan menjadi tinggi bila menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Allah jelaskan di dalam surat Ali Imran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Anda menjadi khaira umat terbaik yang ada di tengah-tengah manusia bila beramar ma'ruf dan nahi munkar. Bila mana muslim sudah tidak berani menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar, maka muslim derajatnya sama dengan manusia lainnya, tidak ada nilai kebaikannya sama sekali bila tidak amar ma'ruf nahi munkar. Khairu ummat ukhrijat linnas bila ta'muruna bil ma'ruf dan tanhauna 'anil munkar. Dalam ayat yang lain, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Rasulullah beramar ma'ruf sendiri dan juga bisa menyuruh orang lain. Tandanya dari
Dari hadis ini kita bisa ambil Rasulullah amar ma'ruf menyuruh Abu Talha. Kenapa Abu Talha yang disuruh oleh Rasulullah? Saudara, ini Abu Talha ini punya suara lantang, keras, menggelegar. Kalau udah ngomong itu Rasulullah. Kalau di kita punya negeri dulu ada Presiden Soekarno, suaranya menggelegar kalau udah nyuruh. Di dalam hadis riwayat Imam Hakim meriwayatkan hadis dari Sayyidina Anas bin Malik tentang Abu Talha, karena Abu Talha ini bapak tirinya Anas. Kata Sayyidina Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sautu Abi Talha fil jaishi khairun min alfi rajul. Demi Allah, suara Abu Talha itu pada pasukan itu lebih tinggi dibanding 1000 orang. Jadi ada satu orang suara menentukan daripada banyak orang, karena suaranya lantang, keras, tegas, nyaring, menggelegar. Dan ini kalau kita mau menyuruh orang beramar ma'ruf nahi mungkar, maka pilihlah orang yang suaranya nyaring, menggelegar, seperti apa yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam melalui Abu Talha. Yang kedua, saudara, di dalam amar ma'ruf melalui wasithah, melalui orang lain yang disuruh, sebetulnya seakan-akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh. Sebab li'anna naqila min kalamil ghair qaulun li sahibil kalam. Orang yang menyampaikan omongan orang lain, maka sebetulnya omongan itu punya orang lain. Bila Abu Talha menyampaikan kalamnya Rasulullah, maka sebetulnya omongan itu punya Rasulullah. Banyak sekarang dalam undang-undang IT, orang-orang yang pakar-pakar hukum aja kalau mau ngomong pakai omongan orang lain biar dia nggak kena undang-undang IT. Begitu. Refli Harun saja baca berita, jadi kita mau bacain doang katanya gitu. Kalau mau dituntut jangan anak dia, begitu. Ini namanya memindahkan kalam orang lain, itu punya orang lain. Ini Abu Talha menyampaikan pesannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebetulnya yang bicara adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanada, Abu Talha berseru, mulai berorasi menyampaikan kalamnya Nabi. Kata Abu Talha, innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humuril ahliyah fa innaha rijsun. Begitu kata Abu Talha. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang Anda daripada makan daging himar, sebab itu
najis. Kenapa ini? Omongan ini sabab musababnya seperti apa yang dituliskan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Sahihul Bukhari. Waktu perang Khaybar, para sahabat banyak mendapatkan ghanimah binatang himar. Lalu sahabat banyak pada masak daging himar di kuali-kuali mereka. Ketika masak, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanya, ini masak apa ini pada? Kemudian mereka menjawab, masak daging ya Rasulullah. Nabi nanya, ayyulah, daging apaan? Mereka menjawab, lahmu humuril ahliyati, masak daging himar. Maka kata Nabi, haram. Abu Tolha suruh sampaikan kepada semua yang masak, innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humuril ahliyati. Allah dan Rasulnya melarang. Larangan ini larangan apa ini? An-nahyu idza tujurida anil qarinah unsurifa litahrim. Larangan itu bila tidak ada qarinah yang memalingkan, maksudnya haram. Dilarang di sini maksudnya haram memakan daging himar. Sehingga saudara, dari hadis ini kita bisa tahu lagi bahwa memakan daging himar hukumnya adalah haram. Dari mana kita bisa ngambil haramnya sebagai intisari hukum? Bisa saja dari yanhayanikum, dari nahi, dari larangan yang disebutkan oleh Sayyidina Abu Tolha radhiyallahu ta'ala an. Bisa saja dari Allah dan Rasulnya. Dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul larang, jauhi. Maka Abu Tolha menyampaikan, innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humuril ahliyati, an luhumil humuril ahliyati. Bisa juga keharaman daripada keledai dagingnya ini adalah fa innaha rijsun, karena dijelaskan oleh Abu Tolha sesungguhnya itu adalah najis. Sehingga bisa diambil juga daripada hadis ini, saudara-saudara sekalian, tentang kenajisan daripada daging himar, najis dan haram dimakannya. Sebab li anna kulla najisin haram, sesungguhnya tiap-tiap yang najis itu pastikan adalah haram. Ini haram untuk dimakan. Bila kita dinaikin doang mah himar tuh boleh saja. Ini keharamannya berbicara haram daripada memakan dagingnya, sebab itu najis. Yang menjadi pertanyaan saudara, kenapa Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani
memasang hadis ini pada bab izalatun najasa, bab ngilangi najis, padahal ngomongin makanan. Di mana relevansinya sampai yai kita memasang ini pada bab najis? Relevansinya saudara, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Bulughul Maram ini mengemukakan hadis ini pada bab najis seakan-akan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani berpendapat anna kulla muharramin najisun, bahwa setiap-tiap yang haram itu najis. Seakan-akan pendapat beliau begitu, meski mayoritas ulama tidak begitu. Akan tetapi inna kulla najisin haram wa laysa kulla haram binajisin, sesungguhnya tiap-tiap yang najis pasti haram, dan tiap-tiap yang haram belum tentu najis. Saudara, judi haram, duit hasil judi haram, enggak kemudian ini duit jadi najis bendanya, enggak. Tapi yang najis pasti haram, dan tidak setiap yang haram belum tentu najis. Namun dipasang di sini oleh yai kita seakan-akan yai kita berpendapat bahwa yang haram itu najis, sehingga dipasang di sini. Wallahu a'lam, begitu beliau memasang hadis ini di sini. Kemudian itu saudara sekalian, min fawaidi hadzal hadis, di antara intisari yang kita bisa ambil dari hadis ini, keharaman memakan daging daripada himar, dan ini pendapat daripada mayoritas sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semua daripada madhab yang empat, baik madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Hambali, dan termasuk madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu anhum ajma'in. Haram hukumnya memakan daging himar, haram, haram. Yang kita bedah pada pertemuan ini, jadi betapa banyak manfaat dalam satu hadis. Di sini amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu boleh kita langsung, boleh kita pakai wakil kepada orang lain, bisa kita ambil dari hadis ini, boleh juga kita menyampaikannya secara sendiri. Kemudian najis hukumnya daging daripada himar, sehingga haram hukumnya memakan daripada daging himar. Dan himar ini najisnya bukan bendanya, sehingga najisnya karena dikonsumsinya. Sama seperti ganja itu haramnya dikonsumsi, adapun bendanya kita pegang, kita kantongin, lagi sholat tidak mengapa, bendanya tidak najis, kecuali bercampur najis. Ganja dan ayamnya, faktor X-nya itu yang menyebabkan najis. Jadi setiap yang najis pasti haram, dan tidak semua yang haram pasti najis, begitu, pasti najis. Pada ayat innamal khamru
wal maisiru wal ansobu wal azlam, ujungnya rijsun, najisnya beda-beda. Khomer kemarin udah kita bedah, najis benda, dan ini najis ain namanya. Kalau himar najisnya bukan karena kita naikin, tapi pada dagingnya. Dagingnya itu adalah najis. Bendanya, hewannya tentu tidak boleh kita naikin. Sama halnya seperti kucing. Kucing hewannya suci, hewannya boleh kita pegang, boleh kita ini, tapi berbicara di konsumsi mah tetap hukumnya haram. Inilah di antara makna yang kita bisa ambil dari hadis peristiwa yang terjadi pada tahun ke-7 Hijriah. Sehingga sebelum 7 Hijriah, keledai himar itu belum ada ketentuan haramnya. Hukum itu bertahap disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 3 tahun setelah peristiwa ini Nabi meninggal dunia pada tahun ke-10 Hijriah. Inilah beberapa hal yang kita bisa kutip dan kita bisa ambil dari hadis ini. Kembali bahwa himar dagingnya najis, tidak boleh kita konsumsi. Cuma di negeri kita enggak ada ini himar, enggak ada. Begitu. Islam ini rahmatan lil alamin. Jadi bila kita tinggal di daerah ada himar, lalu ada yang motong mau makan daging himar, kita sampaikan hadis ini bahwa Abu Thalhah berseru, Abu Thalhah berkomentar, berpidato, innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humuril ahliyati. Kata Imam Ibnu Hajar, muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahih Bukharinya, juga Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya. Mudah-mudahan dengan wasilah kita mengkaji hadisnya Rasulullah, Allah tambahkan kita ilmu yang manfaat, dan Allah tambahkan kita mahabbah kepada Rasulullah dan mahabbah kepada ahlul baitnya Rasulullah, mahabbah kepada para sahabatnya Rasulullah, sehingga hidup kita penuh berkah, berkah dunia, berkah akhirat. Amin ya rabbal alamin. Segini aja. Ada